Ini merupakan foto para siswa SD Negeri Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah saat sedang menyantap makan bergizi gratis. Yang menjadi perhatian, gedung sekolah tempat di mana mereka belajar rusak parah. Hal ini menjadi viral di media sosial. Para pemirsa kemudian mengkritik program unggulan pemerintahan Pak Prabowo, di mana lebih mementingkan MBG dibandingkan memperhatikan fasilitas gedung sekolah. Banyak media memberitakan hal ini, salah satunya Kompas. Foto rusaknya gedung sekolah tersebut kemudian dijadikan ilustrasi atau gambar utama dalam salah satu edisi harian Kompas. Dan selanjutnya, apa yang terjadi? Pak Prabowo meresponnya. Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya. Yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Respon Pak Prabowo yang menurut para pemirsa seakan-akan tidak menjawab permasalahan secara konkret, malah melabeli wartawan, pengamat, dan LSM sebagai londo ireng, malah membuat sentimen negatif ke pemerintahnya semakin menguat. Mungkin maksud Pak Prabowo baik, jangan sampai kritikan terhadap pemerintahannya malah lebih condong ke fitnah atau ujaran kebencian, yang hal ini akan membuat reputasi pemerintah hancur dan membuat setiap pembangunan di negeri ini menjadi terhambat. Tetapi di luar itu, tetap saja Pak Prabowo dalam merespon setiap permasalahan di negeri ini sering tidak nyambung dan tidak menjawab permasalahannya. Malah seakan-akan menyangkal para pengkritiknya dan melabelinya. Entah itu disadari atau tidak oleh Pak Prabowo, hal ini membuat reputasinya, elektabilitasnya semakin hari semakin menurun. Pidato-pidato Pak Prabowo sebenarnya cukup menarik, karena dengan bahasa yang apa adanya dan sering diselingi dengan candaan, minimal membuat pendengar tidak ngantuk dan membuat gelak tawa di antara mereka. Saya tidur, tahu-tahu tek naik gunung, gededak. Tetapi gaya pidato semacam ini kurang cocok dengan kondisi saat ini, di mana menurut para pengamat, krisis ekonomi akan datang sebentar lagi, situasi politik yang amburadul, dan bobroknya penegakan hukum. Mungkin beberapa teman-teman yang menonton video ini juga merasakannya. Sulit mencari pekerjaan, sulit berdagang, khususnya para pedagang yang mangkal di sekolah-sekolah. Minimal keuntungan mereka kurang karena sudah ada MBG. Para menteri Pak Prabowo juga semakin memperparah reputasi pemerintahan. Para pemirsa menilai mereka lebih banyak bercanda daripada bekerja dan lebih banyak menceboki blundernya kebijakan publik dibandingkan berkarya. Tema ini dipersingkat dengan satu kata, Prabowonomics. Ini juga yang sangat terkenal, Pak. Udah 6 bulan ini ada orang hebat dari Indonesia bagian timur. Ini namanya Mas Bahlil Ganteng. Ya, ini tepuk tangan. Coba berdiri dulu Pak Bahlil tuh. Izin. Nah, kapan lagi nih minta ketum Golkar berdiri nih kan gitu. Dulu kita punya figur yang mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Dialah Pak Purbaya. Awal kemunculannya, setiap statement yang dikeluarkannya seakan-akan sesuai dengan hati rakyat. Tetapi sayangnya sekarang beliau lebih banyak diamnya. Entah apa yang terjadi di belakang itu semua. Jika banyak masyarakat yang mengkritik pemerintahan,
setidaknya kurangi bercandaannya. Mungkin Pak Sudaryono, kepala BGN yang baru, agak mending. Banyak kritik yang mengatakan MBG harus segera dihentikan karena timbul banyak permasalahan, salah satunya adalah keracunan. Beliau meresponnya dengan konkret, bukan dengan candaan, dan memperbaiki sistem yang masih bobrok itu di tubuh BGN. Kabupaten Kayong Utara, siapa namanya? Adi Arfianto. Karo SDM, dia saya kasih penjelasan, dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Nyuwun sewu ya Pak ya, minta maaf ya cucunya jadi dirawat gara-gara MBG. Pokoknya aku kepala MBG yang baru ya, kita lagi beresin lah SOP semua kita bereskan ya, bagaimana caranya makanannya tuh harus kayak makanan di rumah sakit itu loh, makanannya sehat tapi juga bagus lah, aman lah ya, gitu kira-kira ya. Nanti biaya rumah sakitnya aku tanggung ya, aku yang tanggung biaya rumah sakitnya ya. Oke. Walaupun apa yang dilakukan Pak Sudaryono kita masih menunggu hasilnya, tetapi setidaknya beliau terlihat bersungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan ini, bukan malah menyangkal terus dan dibuat bercandaan. Jika Pak Prabowo tidak segera memperbaiki gaya komunikasinya, yang ada kritikan netizen selalu muncul. Ya siap-siap saja, elektabilitasnya kemungkinan akan terus merosot di kemudian hari dan bisa saja disalib oleh wakilnya Pak Gibran. Itu saja diskusi kita pada hari ini, kita lanjut besok. Sampai jumpa.